Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini masih melanjut dari playlist mata kuliah pemrograman web ya, untuk kuliah online. Jadi hari ini kita akan bahas selanjutnya adalah pengembangan dari JavaScript ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana membuat sebuah website yang lebih dinamis dan memiliki interaksi lebih baik gitu ya menggunakan JavaScript. Nah, hari ini kita akan bahas di video ini adalah tentang penggunaan jQuery. jQuery ini adalah pengembangan dari JavaScript ataupun kita bisa bilang library JavaScript gitu ya. Jadi ini adalah salah satu library yang digunakan oleh JavaScript yang bernama jQuery. Ya, jadi jQuery ini dalam menggunakannya juga gampang, hampir sama seperti JavaScript, nggak akan jauh-jauh berbeda ya. Nah, dan pasti jQuery itu juga harus terhubung ataupun berhubungan dengan HTML yang sudah kita gunakan ya, atau yang sudah kita buat gitu ya. Nah, untuk memulainya nanti jQuery ini library-nya perlu kita download ataupun kita bisa menggunakan versi CDN ya. Bisa kita download dulu jQuery filenya, bisa juga kita gunakan secara online menggunakan CDN. Nah, kalau download berarti kan kita punya filenya juga gitu ya. Nah, sedangkan CDN berarti kita ketika membuat programnya harus selalu terkoneksi dengan internet karena library-nya diakses melalui CDN ataupun Content Delivery Network. Jadi kontennya itu ataupun library-nya itu disimpan dalam sebuah internet gitu ya. Seperti ini contohnya. Kalau nanti mau download jQuery juga seperti ini. Jadi kita memiliki file library-nya dulu gitu ya. Nah, itu dia dalam menggunakan jQuery. Nah, jQuery ini nanti bisa kita ambil library-nya di website resminya, bisa nanti search di Google dengan tuliskan jQuery CDN. Ya, seperti ini jQuery CDN yang ini. Ya, tinggal buka saja. Nah, di sini sudah dia beritahu versi berapa yang mau digunakan. Nah, kalau mau langsung pakai CDN-nya, langsung gampang aja, tinggal pakai versi yang terbaru misalnya 360. Nah, pilih aja mau pakai mana, uncompressed, minified, atau slim. Yang berbeda di sini hanya besaran filenya saja ya. Nah, misalnya saya pakai uncompressed nanti. Nanti ini tinggal saya copy paste aja ke dalam website saya. Ya, kalau selalu terkoneksi dengan internet ngodingnya gitu ya. Nah, mungkin nanti di materi ini saya akan gunakan yang online-nya saja, jQuery CDN ya, Content Delivery Network. Nah, cara menggunakan jQuery cukup gampang ya. Di jQuery itu menggunakan beberapa perintah ya ataupun sintaks dasarnya, yaitu menggunakan simbol dolar, lalu diawali nanti simbol dolar, lalu di dalam kurungnya nanti kita tentukan selektornya apa. Nah, selektornya di sini nanti bisa dalam bentuk ID kah atau kelas kah gitu ya. Nah, itu nanti selektornya apa, lalu nanti kita bisa tentukan actionnya ngapain, actionnya apa gitu ya. Nah, itu penjelasannya ini. Dolar untuk menjelaskan ataupun mendefinisikan sebuah jQuery. Selektor itu untuk menandai ataupun menemukan elemen HTML-nya. Bisa menggunakan atribut ID ataupun atribut kelas ya. Lalu action itu nanti untuk menentukan apa yang harus dilakukan gitu ya. Proses apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya $this berarti nanti di sini artinya elemen yang ada di dalam HTML itu ya. Lalu actionnya apa? Hide. Kalau hide itu artinya menyembunyikan elemen gitu ya. Misalnya juga langsung $P berarti dia mencari elemen P. Nah, P-nya kalau mau diubah pakai action titik hide gitu ya. Nah, begitu seterusnya untuk kelas juga seperti itu. Untuk ID juga seperti itu. Menggunakan hashtag ya. Kalau kelas menggunakan simbol titik, kalau ID gunakan simbol hashtag gitu ya. Nah, ketika kita ingin menggunakan basic-basic perintah tadi, semua perintah itu kita harus sediakan tempat khususnya di dalam setiap halaman website kita. Nanti diawali dengan perintah ini. Ini artinya untuk mendefinisikan ataupun memberi pengenal bahwa perintah-perintah jQuery-nya sudah siap untuk dieksekusi. Maka nanti kita tulislah di sini semua perintah-perintah jQuery-nya.
Jadi ini perintah untuk menentukan bahwa dokumen-dokumen tersebut, dokumen HTML-nya sudah ready untuk dijalankan menggunakan jQuery gitu ya. Jadi nanti perintah-perintah jQuery-nya kita tuliskan di sini. Ya, ini jangan sampai lupa penulisannya ya. $dokumen ready.function buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal. Di sini penutupnya. Ini kurung dari mana? Ini kurung dari yang ini. Ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, misalnya kita mau pakai yang selektor nih. Misalnya kayak gini, selektor P. Nah, jadi nanti pemicunya misalnya seperti ini nih. Ketika ada kita klik tombolnya, si elemen P tadi kita sembunyikan. Ya, dengan perintah ini tadi kan, p.hide. Jadi, kita bisa menandain event ketika apa. Seperti JavaScript kan ada eventnya kan, onload kah, onclick kah, atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau di jQuery eventnya itu seperti ini. Untuk mouse event ada klik, ada double klik, ada mouse enter, ada mouse leave ya. Lalu untuk event keyboard ada key press, ada key down, ada key up. Jadi di jQuery agak lebih banyak sedikit eventnya ya. Lalu untuk di form ada submit, ada change, ada focus, ada blur gitu ya. Lalu untuk di dokumen atau event ada load, ada resize, ada scrolling, ada unload gitu ya. Nah, jadi ini event-event yang bisa dikerjakan oleh jQuery gitu ya. Nah, jadi eventnya itu dituliskan di mana? Setelah selektornya. Bisa kita tentukan pada event atau action apa, event ataupun action, klik gitu ya. Ketika nanti elemen P-nya ini kita klik. Nah, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, itu dia. Nah, saya contohkan seperti itu. Nah, untuk hari ini saya buat foldernya di sini, folder latihan misalnya di sini ya. Misalnya sini saya buka VS Code saya. Ya, saya buka VS Code saya untuk folder latihan ini. Nah, misalnya saya buat file belajar 1 gitu ya. Nanti kita akan tambahin lagi contoh-contohnya. Misalnya seperti ini. Lalu saya buat badan HTML5-nya ya. Lalu di sini saya tuliskan sebuah tag P gitu ya. Misalnya kayak tadi. Belajar, misalnya seperti itu. Belajar jQuery. Ya kan? Lalu ada sebuah button dengan ID misalnya tombol. Ya kan? Lalu ini klik misalnya teksnya. Nah, kalau kita lihat di ini kan di localhost kita, localhost di sini ya. Localhost /4 latihan seperti ini. Nah, yang belajar 1 ya. Nah, ini ada. Kalau saya klik tombol ini, maka elemen P ini akan disembunyikan gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya pertama jQuery-nya dulu kita hubungkan. Saya copy, saya paste di bawah body sebelum slash body di sini. Save. Lalu saya masukkan di sini di dalam script. Nah, seperti ini saya tuliskan seperti tadi perintahnya, basicnya yang di sini. Ketika kita ingin memulai selalu diawali dengan perintah ini dulu kan, $dokumen titik ready function gitu ya. Maka sini $ dalam kurung dokumen ya titik ready function seperti ini ya. Nah, oke, baru ke sini kita detect tadi kita mau seperti apa websitenya, aplikasinya. Ketika tombol dengan ID tombol ini diklik, elemen P akan hilang atau disembunyikan, hide gitu ya. Maka di sini saya tuliskan $, 2 kali. Selektornya siapa? Selektornya adalah ID tombol. Maka di sini hashtag tombol. Titik, actionnya apa? Action, klik. Nah, sini mau ngapain? Ya kan, buat sebuah function seperti ini. Ya, nah kita mau ngapain di sini? Kita suruh pada elemen P sembunyikan hide, buka kurung tutup kurung titik koma gitu ya. Lalu coba kita refresh. Klik. Oh, nggak ngerespon. Kita lihat dulu. Apa errornya? Oh, ada salah ketik, sorry. Kita lihat dulu. $dokumen. Kita lihat dulu salah penulisankah kita? Nggak ada yang salah ini. Tapi di sini dibilang
Atau ini harus di atas? Kita coba dulu ya. Kita turunkan di sini. Coba kita refresh. Console. Klik. Nah, sudah. Jadi salah peletakan library tadi ya. Nah, library-nya di atas dulu di sini ya. Baru kita masukkan script JavaScript jQuery-nya. Ini sudah hilang. Saya klik, hilang ya. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi nanti boleh mau lakukan apapun bisa-bisa aja gitu ya. Kalau misalnya kayak contoh perhitungan kemarin di JavaScript yang penjumlahan aritmatika sederhana ya bisa aja. Misalnya saya buat file baru belajar2.php gini ya. Lalu saya buat HTML-nya. Saya buat sebuah form kan gitu ya. Form, action-nya saya kosongkan, saya nggak pakai action karena pakai jQuery. Misalnya seperti ini. Ya kan? Bilangan 1 misalnya, kasih BR. Ya, oke, input dengan tipe teks. Kasih ID, field 1 misalnya kan. Lalu kasih BR. Ini sekali aja. Oke. Nah, ini kasih bilangan 2, BR. Input dengan type teks. Kan gitu ya. Ini field 1. Ini kasih BR. Lalu ada button dengan type button. ID-nya misalnya tambah. Teksnya sini gini, simbol plus ya kan. Lalu kita pakai input dengan tipe teks. Lalu ID-nya kita kasih hasil. Kan gitu. Kasih BR. Nah, munculnya jadinya kan seperti ini ya. Belajar 2. Kan ini ya. Nanti hasilnya di sini gitu kan, bilangan 1 tambah bilangan 2. Berarti saya copy paste saja yang ini. JavaScript-nya, ya, library jQuery-nya kita ambil dulu. Saya paste di sini. Lalu saya buat text script. Ya kan? Lalu saya tuliskan di sini tadi seperti tadi $dokumen titik ready. Didefinisikan dulu jQuery-nya, function buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal. Seperti ini, baru kita detect, ya kan? Ketika nanti ID tambah di klik. Kalau JavaScript kemarin kan kita tulis eventnya di sini kan, on click, lalu kita panggil function JavaScript-nya kan gitu ya. Nah, kalau jQuery nggak perlu. Langsung di sini aja kita definisikan eventnya by apa. Misalnya siapa selektornya? Tambah, ya kan? Titik. Eventnya apa? Event klik. Klik apa? Jalankan sebuah function. Function buka kurung tutup kurung seperti ini. Lalu mengambil datanya bagaimana? Bisa aja buat aja variable A sama dengan. Nah, cara mengambilnya sekarang di jQuery bukan lagi menggunakan get element by ID, tapi menggunakan selektor tadi selektornya siapa? Build 1. Lalu actionnya ngapain? Ambil value-nya dengan perintah val buka kurung tutup kurung. Kalau kemarin kan get element by ID lalu titik value kan gitu ya. Nah, kalau jQuery agak berbeda sedikit aja. B misalnya. $build2 hashtag build2 titik val. Dah, baru kita hitung var hasil sama dengan pakai parse int kan gitu. Integer A ditambah parse int B. Lalu kita tampilkan kemana? Ke input dengan ID hasil. Maka di sini hashtag hasil titik value-nya diambil dari mana? Dari variable hasil. Maka kita coba jalankan. Masukkan bilangan 2, 5, 2 tambah 5 harusnya 7. Nah, kenapa none? Kita lihat dulu. Coba kita lihat, inspect console. Harusnya 5 tambah 2, 7. Bentar ya, parse int A, B. Hasil ID hasil titik value. Kalau ini kita ubah operatornya, coba sebentar ya, kita coba none.
Kalau kita alert aja dulu, muncul nggak variabel hasil ini? Kita coba, hasilnya none juga. Nah, seperti ini. None juga. Kalau A-nya kita ambil, coba ya, apakah datanya masuk? Kita coba dulu refresh. 2 masuk. Oh, sorry, ini masalah ini ya, build 2 ini harusnya. Oke. Ini kita balikkan lagi, ada kesalahan ketik ya. Oke, ini build 2 ya. Oke. Ini tambah 2. Nah, udah muncul ya, 36. Nah, begitu selanjutnya untuk kurang kali bagi. Jadi jauh lebih simpel ya dalam menggunakan jQuery ini. Jadi event-eventnya itu langsung di jQuery kita tentukan. Nah, jadi sini karena kita mau ada proses di tombol tambah ketika diklik, maka perintahnya seperti ini. Selektornya siapa? ID tambah. Lalu eventnya atau actionnya ngapain? Action klik, lalu jalankan sebuah function. Ini namanya callback function ya. Nah, ini namanya callback function. Dia langsung membuat sebuah function tanpa nama, tapi berdasarkan tombol dengan ID tambah diklik gitu. Maka ada function yang dijelaskan ataupun dijalankan tanpa menuliskan namanya. Ya, ini namanya function callback ya. Nah, jadi jQuery bukan hanya sampai di situ saja bisa melakukan kegiatannya gitu ya. Nah, bisa juga nanti untuk melakukan proses perpindahan halaman ataupun memanggil halaman yang lain gitu ya untuk sebuah website ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, misal saya buat file baru nih, belajar 3.php misalnya, lalu saya buat HTML5-nya dulu. Lalu saya ambil jQuery-nya ini, ya kan? Di sini saya paste, saya ambil ini ya, ini saya ambil sini, begitu. Tapi misalnya saya buat aja, ada link halaman, atau misalnya membuka belajar 1 tadi, belajar 1, ya kan? Lalu saya buat di sampingnya lagi ada A untuk belajar membuka halaman belajar 2 misalnya ya. Ini saya kasih hashtag aja gini misalnya, ataupun oh, ini kelebihan scriptnya, sorry. Ini sudah. Ataupun nggak usah kita pakai pakai button aja misalnya, button. Ini juga button, ya kan? Nah, di sini kita pakai ID, misalnya ID belajar 1 ya. Ini juga ID belajar 2 misalnya. Lalu nanti ketika masing-masing tombol ini diklik, dia akan membuka file PHP yang ini, belajar 1 dan 2. Nah, di mana? Di dalam sini misalnya saya buat sebuah div dengan ID tampil misalnya. Jadi nanti munculnya di div ID tampil ini halaman belajar 1 PHP dan belajar 2 PHP. Ketika nanti tombol diklik, misalnya seperti itu skema kerjanya. Jadi kita nggak perlu refresh halaman lagi. Saya klik ini, muncul nanti di sini isi file PHP belajar 1. Saya klik belajar 2, nanti muncul isi dari file belajar 2.php. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita buat di sini script. Jadi kita bisa memanggil file menggunakan jQuery gitu ya, tanpa harus ngeload ya, memanggil file yang lain di dalam satu tempat ditampilkan misalnya. Nah, di sini saya buat langsung dokumen .ready, buat sebuah function callback seperti ini ya kan. Nah, langsung kita deteksi button siapa, button dengan hashtag belajar 1 misalnya, titik apa, titik klik, apa yang diklik. Nah, yang diklik tombol tadi kan, lalu buat sebuah function callback
Misalnya seperti ini. Udah? Nah, di sini ngapain? Nah, di sini saya tinggal tuliskan, saya kan mau tampilkan isi dari belajar 1.php ke dalam ID tampilkan, maka di sini selektornya ID tampil ya, titik HTML, isi HTML-nya nanti apa? Ya kan? Dari situ aja kita tuliskan di sini. Bisa nggak kira ya? Kita coba ya. Belajar 1.php. Kita coba dulu ya. Itu muncul teks. Kalau kita coba seperti ini, coba ya, kita coba dulu. Ada error. Atau titik apa ya, load. Belajar 1.php, coba dulu ya. Nah, ini sudah kan? Nah, dia pakai titik load. Saya klik atau saya klik 2 nanti juga muncul tuh. Karena belum saya deklarasikan, belum saya buat programnya kan. Nah, ini sudah muncul. Saya klik, hilang. Kan gitu ya tadi yang belajar 1 ya. Nah, begitu juga yang belajar 2. Tinggal saya buat aja di bawah ini untuk belajar 2 di sini. Dolar untuk ID belajar 2, titik klik. Ada sebuah function. Ya kan? Function buka kurung, tutup kurung, buka kurung perawal seperti ini. Setiap akhir perintah ada titik koma ya. Nah, di sini sama seperti tadi. Tampil titik load siapa? Belajar 2.php misalnya. Refresh belajar 1. Ini belajar 2, ya kan? Nah, sudah. Jadi kita nggak perlu loading-loading lagi di halaman website kita kan. Kita bisa manggil file-file yang lain. Misalnya seperti ini, tampilnya di bawah kita gitu, di bawah tombol. Ya kan? Nah, ini tanpa ada proses loading nih. Tinggal kita event klik aja. Baik klik aja terus. Nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu sederhananya. Nanti boleh kalian coba-coba lagi apa yang mau kalian lakukan, tinggal melihat tutorial dari Web3 School. Nah, hari ini selanjutnya adalah kita mau mencoba dengan jQuery ini untuk melakukan proses update delete data yang di tabel kita gitu loh, tabel database kita. Ya, menggunakan form. Nah, saya contohkan di sini saya pakai database yang namanya DB Campus ya, yang ini. Yang ini ya, sebentar. Yang ini DB Campus. Ini ya, DB Campus. Saya mau pakai tabel mahasiswa, fieldnya seperti biasa. Tapi ini tanpa foto. Kalau yang kemarin materi kita kan ada foto ya, ini nggak usah dulu pakai foto. Ya, nama lengkap, ya kan, kelamin, email, ponsel, itu saja dulu data yang mau kita isi. Misalnya ini saya ganti tipe datanya dulu jadi varchar ya, varchar 9, ya kan. Save, sudah, oke. Seperti ini fieldnya. Nah, jadi misalnya pertama kita buat dulu koneksinya. Nah, koneksinya saya lihat aja di materi kita sebelumnya. Saya ambil di kelas 4 SIA ya. Perintah koneksi itu seperti apa kan gitu ya, mana tahu ada yang lupa. Koneksi saya buka di sini, open with pad. Nah, ini dia. Ini kita ambil. Lalu kita buat file koneksi di sini. Koneksi .php misalnya. Nah, ini ya. Ini kita ganti database jadi DB mata kuliah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat index.html .php-nya dulu. Seperti ini. Nah, isinya ini saya pakai Bootstrap ya, biar enak tampilannya. Get Bootstrap. Saya ambil starter template-nya untuk yang ini ya. Oke, di sini saya paste seperti ini. Lalu di sini saya pakai div container, ya kan. Lalu div ada row. Di dalamnya ada div dengan call md 10 lah cukup ya. Seperti ini. Nah, isinya nanti adalah tabel, ya kan. Nah, tabelnya saya buat langsung aja di sini. Table kan gini ya. Table kelasnya itu kalau nggak salah table juga. Yang biasa ya kan. Lalu sini ada thead. Isinya adalah th.
yang kita butuhkan. Yang pertama nomor, yang kedua nama, NIM, sorry ya, NIM, lalu nama, kan gitu ya. Tadi itu kan habis nama apa lagi? Habis nama, kelamin, jenis kelamin, email, TH, jenis kelamin, TH lagi, email, ya kan? Nah, itu dia. Lalu ini ponsel, kan gitu. Lalu di sini ada T-body, kan harusnya gitu formatnya ya. Nah, di sini ada isinya TR-TR-nya, semua TR-nya kan gitu ya kalau kita pakai tabel di Bootstrap ya, kan seperti ini formatnya ya. Nah, kalau kemarin kita PHP pakai PHP murni, ini kan isinya langsung query untuk menghubungkannya ya ke tabel mahasiswa. Nah, di sini kita nggak pakai itu. Jadi nanti untuk isinya kita load dari JavaScript, dari jQuery. Ini si T-body-nya saya kasih ID tampil. Jadi nanti jQuery lah yang akan ngeload datanya dari tabel mahasiswa melalui PHP yang nanti kita sediakan, ya. Nanti kita akan buat file PHP untuk mengeksekusi itu, misalnya, gitu ya. Atau gini deh, ini agak kita perbaikin saja. Ini saya hapus. Yang ini ya, ini saya hapus tabelnya. Pertama bukan seperti itu, kita buat konsep yang lebih sederhana aja, nanti kalian bingung. Ada sebuah link dengan kelas ya kita buat link aja lah ya, mahasiswa misalnya. Ataupun pakai navigasi juga boleh, pakai nav ya, pakai nav ini navbar ya, navigasi biasa saja, nggak usah terlalu ribet. Base nav kalau nggak salah. Nah, ini yang seperti ini aja juga boleh, saya copy clipboard. Saya buat di sini seperti ini. Lalu ini saya kasih, ini aktifnya saya hapus saja dulu seperti ini. Ini tabel untuk menu mahasiswa kan gitu ya, seperti yang biasa kita kerjakan. Seperti di sini saya jalankan coba indeksnya, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini kan sudah ada nav ya, ada navigasi ya. Oke. Nah, ini kita kasih ID. Ini kita arahkan ke file misalnya mahasiswa.php ya. Nanti tinggal buat untuk tabel-tabel yang lainnya. Oke. Nah, lalu kita buat dulu file mahasiswa.php. Nanti kalau mau pakai templating seperti yang di materi sebelumnya boleh, silakan, tapi ini karena masih sedikit yang kita kerjakan, ini saya copy paste aja ya. Lalu saya buat file mahasiswa.php seperti ini. Ya. Nah, ini isinya tabel seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini isinya tabel dengan kelas table seperti tadi ya, thead, th, nomor, gitu ya. Lalu th, name, th nama, th lagi jenis kelamin. Nah, seperti ini biar gampang aja. Ini versi gampangnya ya. Jenis kelamin. Lalu th ini apa tadi? Email. Ini th ponsel. Oke. Nah, lalu di sini nanti ada tombol ya kan untuk prosesnya. Mau diedit atau dihapus, ya kan? Lalu di sini T-body ini seperti biasa ya. Nah, di sini nanti ada banyak TR sesuai kebutuhan. Nah, di sini tinggal saya
jalankan PHP, include si file koneksi, kan gitu ya. Ini kan koneksi. Oke, lalu saya jalankan SQL-nya. Select bintang from mahasiswa. Lalu saya jalankan eksekusinya. On query SQL. Gitu ya. Nah, lalu di sini tinggal while variable data, variable aksi itu kita fetch asosiatif ya. Yang ini ya kan. Dibukanya, tutupnya nanti di sini. Kan gitu ya. Oke. Nah, ini si 0 sama dengan 1. Oke, di sini variable php echo nomor, kan gitu ya. Selanjutnya sesuai dengan field yang ada di tabel mahasiswa. Data, nama lengkap, itu tadi ya fieldnya ya di tabel kita ya. Oke, lalu ini bukan ini tr, sorry. Ini ke PHP echo, habis nama, fieldnya adalah kelamin email ya. Kelamin, ini email, sel. Oke, baru satu tahun. Nanti tombol kan gitu ya. Ini kita kasih button aja dulu dengan kelas button ya kan. Lalu ini btn ya, sorry, btn info untuk ubah nanti ya kan. Lalu ini button untuk btn danger untuk hapus kan gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat di indeks tadi kan ada ngeload file mahasiswa ini kan gitu ya. Ya, jadi navigasinya juga saya copy di sini, masukkan ke sini ya. Yang ini ya, sini tadi biar agak kelihatan. Nah, ini saya klik. Nah kan ini construct db mata kuliah. Koneksi LAN 6. Sebentar ya, kita lihat dulu. Apa salah tulis? Bukan db mata kuliah, db kampus, sorry ya. db kampus. Save, refresh program kita. Nah ini, loh kenapa di situ? Kita lihat dulu apa yang salah ya di mahasiswa. Oh,
Kan gini ya. Nah, ini ganti jadi TD. TD, TD, jadi TD, ini juga jadi TD, ini juga jadi TD, ini juga jadi TD. Oke, ya, dah, hanya salah penulisan saja. Nah, sudah ya. Nah, tinggal navigasinya tadi kita ambil lagi aja. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini kan tadi sudah ngeload ya mahasiswa titik PHP. Nah, kalau nanti mau apa namanya? Ini satu lagi, sorry. Kelamin, email, ponsel. Oh, ini di sini NIM ya, sorry. Sini ada NIM. Ya kan? Nah, sudah. Ya. Nah, ini kan sudah ada. Lalu misalnya kita ada sebuah tombol nanti di sini. Button dengan ID tambah misalnya nanti ya. Kita buat tambah kelasnya BTN primary misalnya. Seperti ini jadinya tombolnya. Nah, dan nanti ketika diklik tombol ini akan menampilkan form tambahnya di bawah di sini. Yang di sini. Di bawah ini tanpa kita ngeload ke halaman lain gitu ya. Caranya bagaimana? Maka di sini saya kasih row baru di mana ya kira-kira ya? Di sini deh, di sini saya tambahkan div dengan row baru dengan kolomnya itu MD 10 juga ya. Lalu di sini saya kasih ID form. Jadi nanti ketika diklik tombol ID tambah ini, formnya muncul di div dengan ID form ini gitu ya. Nah, gitu caranya. Saya ambil library jQuery-nya dulu. Di sini saya copy, saya paste di sini di bawahnya. Oke. Oh, ini kebanyakan. Nah, oke. Nah, seperti ini saya buka script-nya langsung. Ya kan? Nah, seperti ini langsung jalankan definisinya. Dokumen titik ready function kurung seperti ini. Oke. Nah, di sini tinggal saya tuliskan ketika diklik ID tambah, bukan di sini ya, sorry. Di sini berarti. Ini saya copy, saya cut ya, salah tempat, bukan di indeks, melainkan di mahasiswa ini, di sini ya. Oke, ID tambah berarti di sini saya tambah dolar dengan ID tambah titik klik ya, lalu jalankan sebuah function. Functionnya apa? Nah, itu dia function callback. Lalu di sini kita hanya ngeload saja, ya kan? Ngeload form tambah. Nah, tinggal perintahnya di sini dengan ID form, selektornya form akan load ke tambah misalnya T mahasiswa, saya buat nama filenya ya, T mahasiswa titik PHP seperti ini. Ya kan? Sekarang tinggal saya buat T mahasiswanya. PHP misalnya seperti ini. Langsung di sini saya buat formnya langsung saja. Form. Ya kan, tanpa action. Lalu saya tuliskan di sini label bukan, sorry. Div MB dulu. Div MB3. Seperti format bootstrap ya. Lalu sini label. Nah, ini pertama saya kasih name kan gitu ya. Name, lalu input dengan tipe teks, kasih ID name, ya kan? Lalu kasih lagi div MB3 untuk nama lengkap. Sorry, pakai label ya. Oke. Nama lengkap. Lalu input dengan tipe teks. Ini untuk nama. Lalu satu lagi
div dengan MB3. Ini untuk jenis kelamin. Kita pakai select, ya kan? Selectnya ID-nya kelamin misalnya ya. Lalu di sini kelasnya form select. Oke, yang lain saya lupa kasih kelas ya. Ini saya tambah aja langsung. Kelas form control. Seperti ini ya. Ini juga. Di sini juga. Lalu selanjutnya habis itu inputan untuk email dan ponsel kan gitu ya. Nah, ini optionnya belum ada. Ini laki-laki pilih, misalnya seperti itu keterangannya. Option laki-laki. Laki-laki. Option perempuan. Lalu ini untuk inputan email dan ponsel ya. Email. Ini ID-nya email. Ini nomor ponsel. Lalu sini kasih ponsel gitu ya. Lalu saya kasih button dengan tipe button juga biasa. Lalu ID-nya adalah simpan. Lalu punya kelas btn primary misalnya. Lalu ini tombolnya simpan teksnya. Oke, kita coba refresh, klik tombolnya. Nah, sudah muncul kan formnya di bawah. Nah, ini tinggal kita desain aja nih di sini. Kita atur jaraknya aja, row margin top 3. Biar agak ada jarak. Nah, sudah. Nah, ini dia formnya. Tinggal kita input nanti kan gitu ya. Mau dikasih heading juga boleh, silakan di sininya. Ya kan? Di sini 3 form akun tambah data siswa kan gitu ya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, tinggal diisi nanti. Oke. Lalu bagaimana caranya masuk ke database? Nah, caranya adalah kita mendeteksi ID simpan. Ya kan? ID tombol dengan ID simpan yang berada di ini, di ID form. Nah, maka di sini perintahnya apa? Agak berbeda sedikit ya. Nah, jadi pertama kita deteksi dulu karena form tadi kan, ya kan, form tambah mahasiswa itu berada di ID form, ya kan? Maka di sini kita deklarasikan dulu bahwa di ID form jika ada tombol dengan ID simpan. Nah, perintahnya bagaimana? Perintahnya gampang, tinggal tambah sini. Pertama selektor pertama, yaitu di ID formnya dulu, ya kan? Titik on seperti ini. Jika di dalam ID form ada yang diklik gitu ya. Nah, seperti ini perintahnya. Apa yang diklik? Yang diklik adalah ID simpan. Lalu jalankan sebuah function callback. Nah, gitu dia. Agak berbeda sedikit ya. Karena form kita ada di ID form. Ya kan, tombol simpan kita ini kan adanya munculnya load-nya itu kemana? Ke ID form ini. Kan gitu ya. Nah, jadi seperti ini stepnya. Lalu, untuk melakukan proses database-nya, di jQuery itu menggunakan materi yang namanya Ajax ini, jQuery Ajax. Jadi supaya jQuery bisa mengakses database, maka kita gunakan yang namanya Ajax. Nah, jadi Ajax ini fungsinya adalah untuk melakukan sinkronus tanpa mengganggu halaman kita gitu ya. Nah, jadi kepanjangannya adalah asynchronous JavaScript and XML. Jadi nanti ketika ada proses-proses mengakses database yang diproses oleh PHP, ya, maka si Ajax bisa mengaksesnya, ya, tanpa mengganggu halaman website yang kita buka gitu, tanpa harus menunggu proses loading ataupun request. Jadi nanti yang bertugas adalah si Ajax-nya tadi, si Ajax-nya itu. Gitu ya. Jadi asinkronus artinya kan secara nggak langsung gitu ya. Nah, mendeklarasikan ataupun menggunakan Ajax itu perintahnya seperti ini. Tinggal diawali dengan $, titik Ajax seperti ini, Ajax. Lalu buka kurung
buka kurung kurawal di dalamnya seperti ini, enter, ya, sudah. Berarti kita akan mau menjalankan Ajax. Nah, kita harus tentukan, karena si Ajax ini akan berhubungan dengan database ataupun file PHP kita yang bertugas menyimpan datanya, maka kita harus tentukan dulu URL file PHP yang bertugas untuk menyimpan data itu siapa ke dalam tabel basis data kita. Maka kita gunakan atribut yang namanya URL. Nah, siapa nama file PHP? Misalnya saya buat aja namanya S mahasiswa. Jadi nanti ketika diklik tombol simpan itu, dia akan mengakses dengan atribut URL, yaitu S mahasiswa.php. Nah, karena itu yang akan nanti bertugas melakukan menyimpan data ke tabel database kita. Lalu kita tentukan tipe pengiriman datanya. Tipe pengiriman datanya adalah POST, ya kan? Jadi nanti ketika diklik formnya itu, tipe pengirimannya apa ke dalam S mahasiswa ini, gitu ya. Nah, itu dia POST. Lalu, nah saya lupa tadi, kita tampung dulu variabel, kita buat variabel untuk menampung inputan ini semua berdasarkan ID yang sudah kita tentukan, gitu ya. Nah, pertama untuk variabel name. Nah, asalnya dari mana? Dolar hashtag name titik file, kan gitu ya, seperti yang tadi ya. Kita ngambil value-nya, var nama dolar hashtag nama titik value, lalu var kelamin, ya kan gitu ya, dolar hashtag kelamin titik file. Oke, lalu satu lagi email, kan gitu ya, dolar hashtag kutip satu hashtag email titik value file. Begitu juga untuk ponsel ya, ponsel hashtag ponsel titik value, gitu ya. Nah, ini kan datanya semua masing-masing sudah ada di dalam variabel ya. Ini kenapa error? Oh, bukan var, sorry. Nah, lalu ketika sudah kita tentukan URL dan postnya di dalam Ajax, apalagi kita tentukan data yang mau dikirim siapa, gitu ya. Nah, kita buat di sini ukuran atribut data, lalu di dalam kurung kurawalnya kita tentukan data siapa aja. Yang pertama misalnya data name yang berasal dari variabel name tadi, ya kan. Lalu nama yang berasal dari variabel nama, gitu ya. Lalu kelamin, ini dari variabel kelamin, gitu ya. Habis kelamin apa lagi tadi? Kalau nggak salah. Habis kelamin, email dan ponsel, kan gitu ya. Email, ini dari variabel email tadi yang di JavaScript kita ini. Lalu yang terakhir ponsel, ini dari variabel ponsel. Jadi nanti si PHP akan mengakses ini, nama yang sudah kita tentukan ini, nama datanya. Ini nanti yang akan diakses oleh PHP. Yang diproses oleh siapa? S mahasiswa titik PHP. Gitu ya. Nah, ini dari mana? Ini dari variabel yang di atas ini, gitu ya. Lalu, koma, selanjutnya apa? Lalu kita tambahkan atribut sukses. Nah, artinya jika eksekusi berhasil dilakukan. Titik 2, jalankan sebuah function callback. Function callback berisikan di dalamnya ini ada parameter bebas, mau kalian tulis apa nama parameter. Misalnya saya tulis di sini nama parameternya adalah respon. Misalnya seperti itu, response, gitu ya. Lalu buka kurung kurawal. Apa yang harus dilakukan ketika sukses? Misalnya saya buat aja alert apa ya? Alert di sini alert isi dari responsnya. Oke. Gitu. Lalu si formnya tadi, si ID form ya tadi ya, ID form kita ini kan. Nah, ini hashtag form titik empty, kita kosongkan formnya lagi, ID formnya, gitu ya, kalau berhasil dijalankan. Lalu ini kita panggil saja lagi, ya kan, di sini. Bukan, sorry. Halamannya jQuery-nya kita refresh, coba kita lihat di ininya jQuery untuk refresh. Bentar kita lihat ya.
Atau kita cari di Google aja misalnya jQuery refresh page. Nah, kita lihat perintahnya biar di refresh halaman yang kita miliki gitu ya. Coba kita lihat di Stack Overflow. Nah, ini bisa pakai location href, bisa pakai kita lihat dulu ya. Atau cari yang lain. Ini apa perintahnya? Bentar, kita lihat ya. Nah, ini location reload true. Kita coba aja nanti ya. Kita masukkan ke sini aja dulu. Nah, seperti ini. Ketika sudah berhasil nanti di proses file mahasiswa kita reload aja gitu ya. Nah, lalu kita buat file s mahasiswa dulu di sini. S mahasiswa.php. Udah, di sini badan PHP-nya kita buat. Saya include dulu file koneksi PHP kan gini ya. Ya kan? Baru saya tampung semua data yang ada di sini. Name, nama, kelamin, email, dan ponsel dalam variabel PHP kan gitu ya. Name, skor post karena tadi metodenya post. Name, nama, under post, nama juga. Ini juga kelamin, post, kelamin, email, post, underscore post, email, ponsel, ya kan? Udah. Lalu saya jalankan SQL, masukkan insert into mahasiswa, kan gitu ya. Values, pertama adalah name, variable name, kan gitu ya. Lalu variable nama, lalu variable kelamin, lalu variable email di PHP-nya, kan gitu ya. Lalu variable ponsel. Nah, lalu kita jalankan aksi sama dengan connection query variable SQL. Nah, if aksi sama dengan true, kan gitu ya. Gini ya. Lalu kita buat aja echo berhasil simpan data. Misalnya itu teksnya. Save. Coba kita refresh halaman kita tadi, mana website kita. Nah, ini saya masukkan data baru 221052 misalnya 001 Budiman misalnya, ya kan? Laki-laki Budiman @gmail. Nomor ponsel kasih nomor acak, ya kan? Lalu simpan. Respon. Kita lihat dulu errornya ya. Ada gangguan. Nah, ini sudah ada tadi kesalahan coding ya. TR-nya harus di dalam sebenarnya. Ini tadi ada kesalahan. Seperti ini ya. Nah, ini saya rapikan saja dulu biar enak. Nah, udah. Nah, ini sudah muncul jalan datanya. Tadi ada kesalahan coding di mahasiswa.php-nya aja ya. Nah, misalnya saya masukkan data baru lagi. 22052002 misalnya.
Junita misalnya. Kita isi data lagi. Perempuan misalnya, ini emailnya kita kasih email palsu. Lalu masukkan nomor palsu juga. Udah, simpan. Native code. Nah, kenapa ini? Kita lihat nanti ada pesan ini. Tapi datanya sudah masuk nih. Oh, laki-laki ke jenis kelaminnya ya. Kita lihat dulu di masalah jenis kelamin itu. Kelamin, kelamin titik value. ID kelamin ini sudah benar nih. Mana form tambah kita? Nah, ini kelamin. Di sini pos kelamin. Nah, ini kosong. Kita coba lihat lagi ya. Apa masalahnya ya? Nah, ini sudah ada perempuan, tapi kita coba input lagi aja. 2205202. Yang tadi Junita. Misalnya, ya kan? Ini jenis kelaminnya perempuan. Ini kita kasih email asal aja dulu, nomor juga asal, simpan. Masuk nih. Tapi ada tadi gangguan kayaknya. Kita lihat dulu apa ada yang masalah dalam penulisannya. Oh, R-nya besar. Ini R-nya harusnya kecil, sorry ya. Nah, kalau kita masukkan lagi, ini kan tadi R-nya kecil ya, response ada S-nya, sorry. Ada yang kurang parameter kita. Gini ya. Response, harus sudah sama. Udah, oke. Masukkan lagi 220 52003. Misalnya seperti ini. Perempuan, misalnya masukkan lagi salah saja. Simpan. Berhasil simpan data. Nah, datanya sudah masuk nih. Nah, kita load ulang lagi file mahasiswa.php-nya kan udah masuk nih kan. Nah, jadi ini sudah masuk, tinggal proses misalnya ubah dan hapus. Nah, ini tinggal gampang sih. Nah, kalau itu di tema siswa, tombol tadi bukan tema siswa ya, yang ini mahasiswa.php. Tombolnya ini ya. Kita kasih masing-masing ID-nya. Ini ID ubah, ya kan? Ini ID ubah juga. Lalu kita kasih value-nya di sini. Value PHP echo primary kita, data name gini ya. Nah, ini juga value juga kasih. Ini saya copy paste aja biar cepat. Kan gini ya. Nah, jadi tinggal kita buat mendeteksi kalau dihapus. Ini bukan ubah, sorry. Ini hapus. Kan gitu ya. Nah, ini kita coba buat untuk tombol hapus di sini. Tinggal saya buat ini karena di dalam situ, makanya di sini di bawahnya ini dolar tombol apa tadi? Hapus. Klik kan gitu ya. Buat sebuah function callback seperti ini, ya kan? Koma. Lalu kita ambil value-nya yang di dalam tombol tadi adalah name, yaitu value dari si tombol ini juga kan, maka di sini saya tulis this. Artinya untuk tombol itu juga. Sekarang kita kan aktifnya ke tombol ID hapus, berarti isi dari ID hapus, maka saya tulis aja this titik value. Kan gitu ya. Kita coba aja dulu apakah muncul. Kita buat dalam alert, membuat message box gitu ya. Saya tuliskan name. Apakah muncul nanti name yang saya klik itu ke dalam message box? Saya klik ini misalnya. Nah, ini kan sesuai dengan name yang ini kan. Nah, juga ini ada masalah. Sebentar, kita lihat dulu. Coba ya. Nggak bisa. Ini muncul. Ini nggak muncul. Yang ini juga nggak muncul. Oke.
Coba lagi refresh. Yang ini muncul ya. Kita lihat di sini. Ini karena dia di dalam ini, bukan langsung di dalam table. Kalau kita pakai tick fail tadi ya. Kalau kita ambil, kita buat seperti ini. Kita coba refresh. Ini dapat. Ini enggak dapat juga. Sepertinya ini karena tabelnya langsung di dalam ini kita load ya. Mungkin ada beberapa yang harus kita perbaikin ya. Maunya ini dia nggak bisa ngebaca karena tombolnya ID-nya sama gitu ya. ID-nya hapus semua sama di sini. Jadi dia bingung mengambil yang paling awal saja. Nah, lebih baik caranya biar gampang, biar juga kita nggak lama ngeloadnya. Di sini ini kita buat satu lagi aja untuk tabel ini aja khusus gitu ya. Serta tombol ini kita cut ya. Di sini kita buat div dengan ID show misalnya ya, dengan div dengan ID show ya. Nah, isinya itu di sini kita buat file baru misalnya view mahasiswa gitu ya, atau ya view mahasiswa .php. Tabel tadi kita paste di sini ya kan. Nah, ini sudah aman. Kalau yang ini baru ini kita buat sebuah function di dalamnya. Misalnya kita buat baca data seperti ini ya. Lalu di dalamnya ada Ajax. Ajax mengarah ke siapa? Ke URL dengan ID vmahasiswa.php ya, koma. Tipe pengiriman datanya kita buat aja tipenya get. Oke. Nggak ada data yang dikirimkan, maka sukses buat sebuah function. Ini kita buat response. Ataupun data, bebas mau pakai apa ya. Lalu seperti ini. Lalu si ID show tadi ya, titik HTML sesuai dari data. Itu baru di sini kita panggil baca data. Lalu ini bukan lagi ditambah, berarti ini di show on. Kan gitu jadinya ya, karena dia di dalam ya. On click siapa ID tambah lalu panggil function. Oke ya. Nah, coba kita refresh. Nah, ini sudah. Coba kita pilih ini ya. Ini belum, tinggal menyesuaikan tadi di show. Ini bukan lagi di seperti ini. Ini ganti jadi show on dalam kurung klik kan gini ya. Siapa? Tombol ID hapus. Lalu ngapain? Function gitu ya. Coba kita perbaikin dulu ini penulisannya. Gini ya. Di sini ada yang kurang nih di sini penulisannya ini.
show on click. Ini function udah benar nih semua. Kok masih merah dia? Oke, sebentar kita coba dulu. Baca data. Atau ini kita coba hapus dulu. Kita lihat apakah ada error. Nah, di sini kita coba lagi ulang. Dimana jika ada hashtag show gitu ya, dan menerima event klik dari hashtag tambah, jalankan function callback seperti ini. Ya, oke. Tadi isinya ini bisa pakai Ajax, bisa juga load tadi ya, boleh. Sini berarti hashtag form kan gitu ya. Titik load t mahasiswa titik php kan gitu ya. Nah ini si show tadi ini mana show untuk hapus kita tadi? Wah udah saya hapus ya. Gak apa-apa, saya buat di bawahnya ini di sini. Jika di dalam show on terjadi event klik, yang diklik siapa? ID hapus, jalankan sebuah function. Nah, saya ambil var name sama dengan $, kurung this titik value-nya. Lalu kita coba alert saja dulu. Alert isi variable name dari setiap baris tabel ya. Refresh. 27 masuk. 21. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah aman. Nah, jadi ini baru enak kita melakukan update dan delete-nya nanti ya. Nah, ini tinggal saya kasih Ajax $Ajax buka kurung kurawal seperti ini. Ya. Lalu di sini URL-nya ke siapa? URL-nya misalnya ke H untuk hapus mahasiswa ya, H mahasiswa titik php ya. Lalu tipe pengiriman datanya apa? Saya kasih tipenya get. Lalu datanya apa yang dikirim? Datanya hanya nim tadi. Maka di sini nim yang berasal dari variable nim JavaScript-nya. Gitu ya. Ini bukan titik koma, sorry. Ini koma. Oke, jika sukses, lakukan function callback yang berisikan parameter respon. Misalnya seperti ini. Ya. Lalu buka kurung kurawal. Ngapain? Kita buat alert aja yang berisikan responnya nanti. Gitu. Lalu kita ngapain? Kita location titik reload beri nilai true. Sudah, kita reload aja tadi halaman v mahasiswa ya. Boleh seperti itu. Ataupun kita panggil fungsi baca data biar nggak usah reload lagi gitu ya. Panggil sini baca data. Oke. Nah, kita buat sekarang v hapusnya. H hapus mahasiswa.php. Ini saya tutup aja. Nah, isi mahasiswa.php adalah file PHP untuk hapus data, hapus tabel gitu ya. Saya include dulu koneksinya. Nih, ya kan? Saya tampung nim tadi yang dikirim oleh si Ajax-nya. Variable nim menampung dengan metode apa tadi? Metode get. Dari nama metode get-nya apa? Nim. Ini dari mana kita tahu nim? Dari si jQuery tadi yang sudah mengirim yang ini. Ya, isinya dari variable nim yang dari sini, gitu ya. Oke. Jalankan SQL delete. Delete from
mahasiswa, ya kan? Where name sama dengan si variable name. Lalu jalankan aksi sama dengan connection, jalankan a query dari variable SQL. Lalu jika aksinya bernilai true, apa yang dilakukan? Echo berhasil hapus data. Save. Udah, kita coba refresh program kita. Sudah? Lalu kita hapus data. Misalnya ini data yang paling atas. Berhasil hapus data. Nah, datanya hilang ya. Berhasil hapus data. Nah, datanya juga hilang. Nah, untuk update juga seperti itu. Hampir mirip. Ya. Jadi kalau untuk update di mahasiswa, kita tambah lagi functionnya. Ya kan? Nah, ini harus perlu intelijen juga ya, harus ada apa namanya? Fokus ya, konsentrasi. Nah, ini untuk ubah ini. $show ya kan? Titik on event click di ID hashtag ubah, jalankan function callback. Function buka kurung. Nah, seperti ini. Udah. Hampir mirip seperti yang ini ya. Kita ambil aja, saya copy paste aja ini. Ajax-nya. Sini saya ambil. Ini bukan itu lagi, melainkan mahasiswa misalnya. Ya. Ini gak usah baca data. Melainkan kita ngapain? Kita buat seperti yang ini tadi kan. Atau di sini $form hashtag form ya kan, titik HTML dari respon ini ya. Oke. Nah, bisa seperti ini. Boleh juga seperti ini ya, memanggilnya boleh juga pakai load. Yang ini tadi seperti tambah tadi ini. Boleh, tapi karena di sini sih kita ada mengirim Ajax, lebih baik pakai titik HTML supaya atributnya semua masuk gitu ya. Selanjutnya kita buat mahasiswa. Nah, isinya itu hampir sama dengan T mahasiswa. Copy ke mahasiswa tadi. Copy di sini. Ini tinggal ganti judulnya aja. Ya kan? Ini juga buttonnya ID-nya ganti jadi update misalnya. Oke. Nah, di sini saya panggil PHP dulu untuk mengeksekusi pencarian data gitu ya. Include koneksi titik PHP seperti ini. Lalu saya panggil SQL-nya. Saya tampung dulu name yang dikirim ya. Get name. Lalu masukkan SQL. Select bintang from apa ini, mahasiswa, where name sama dengan name. Jalankan aksinya. Aksi sama dengan kan gitu ya. Connection titik query dari variable SQL. Lalu data ya kan, aksi fetch ASOC kan gitu ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari. Nah, dimasukkan di sini masing-masing value-nya. Ya kan? Echo data untuk name kan gitu ya. Ini juga copy untuk nama juga seperti itu, nama kan gitu ya. Lalu ini untuk email, lalu ini untuk ponsel, dan yang kelamin satu lagi ya. Kelamin harus kita rubah seperti ini. Ini kita ganti jadi ini tadi bukan nama ya, nama lengkap di situ ya, di field kita ya, di database kita. Ini echo data
Kelamin, kalau nggak salah kelamin ya. Kelamin. Nah, ini juga kita bukan pakai raw function, sorry. Nah, ini saya copy ini. Masukkan di sini. Betul nggak ya kelamin ya? Kita lihat dulu ya. Oh, sudah pas. Nah. Oke, coba kita jalankan. Ubah. Nah, sudah masuk datanya semua kan? Ini juga. Nah, sudah tinggal menjalankan program kalau diklik tombol update-nya. Nah, di mahasiswa lagi kita balik. Di mahasiswa, kan di sini semua jQuery kita. Di sini ketika pada dokumen show diklik tombol apa? Tombol update gitu ya. Function, panggil callback. Seperti ini, ambil aja waktu simpan sama itu hampir sama. Ini saya copy. Saya paste di sini, ya kan? Lalu ini bukan ke situ, melainkan ke update. Misalnya nama filenya update, nanti tinggal kalian sesuaikan saja ya, update.php. Oke, kalau reload, kalau mau di reload juga boleh, ataupun di baca data saja ya, nggak usah reloadan, baca data fungsi yang tadi sudah kita buat. Oke. Nah, ini sekarang kita buat file update.php. Ya kan? Hampir sama seperti isi S mahasiswa. Mana S mahasiswa? Oke, nah yang berbeda adalah selectnya ini, update-nya saja. Update mahasiswa, set nama lengkap, kan gitu ya. Nama, ini kelamin, ini email, lalu ponsel, kan gitu ya. Where name, Oke, ini kita ganti, ubah. Oke, kita coba refresh lagi, ubah. Misalnya saya ganti ini aja. Nah, saya ganti nama. Ntar kita cek dulu ya, nggak ada respon. Oh, itu bukan di show ya, sorry. Bukan show, melainkan form ya. Di form itu, di sini kan, form kita kan di sini kan, di ID form. Oke, kita ulang. Nah, masukkan misalnya ganti, tambah gini namanya. Nah, berhasil diubah. Ini kan sudah berubah namanya. Mau jenis kelamin juga dirubah juga bisa tuh. Ya kan? Ataupun emailnya salah misalnya @gmail.com misalnya, itu aja. Nah, sudah. Nah, ini sudah berubah ya, emailnya juga sudah berubah. Nah, begitulah materi tentang penggunaan jQuery dari dasar sampai bagaimana cara menghandle proses tampil, update, delete, dan tambah data di dalam tabel MySQL kita ya. Nah, itu saja, silahkan diikuti nanti video kali ini step by stepnya. Nanti juga untuk latihan-latihan juga saya berikan di GC ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.